Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwan rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau melazimi masjid rumah Allah Subhanahu wa taala ketika berada masuk di bulan Ramadan. Banyak riwayat-riwayat kita dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu iktikaf di 10 hari pertengahan Ramadan dan 10 hari daripada akhir bulan Ramadan. Itulah kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam melazimi masjid rumah Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan Ramadan. Maka kita sebagai umatnya punya suatu hal untuk kemudian kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita tahu ikhwan rahimakumullah, i'tikaf merupakan suatu amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seseorang berada di rumah Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada tumakninah salat dan di situ dia meniatkan dirinya untuk beriktikaf. Niat iktikaf dengan menyatakan nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Para ulama menganjurkan kepada kita untuk menambahkan kata-kata di dalam niat iktikaf itu dengan menyatakan nawaitul iktikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Saya niat untuk iktikaf di masjid ini selama saya berada di dalamnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat disebutkan bahwa sesungguhnya seseorang yang berada man i'takafa fawaqa naqatin, barang siapa yang beriktikaf selama seseorang itu memerah daripada susu unta, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan pahalanya bagi mereka yang iktikaf selama itu saja adalah seperti pahala seseorang memerdekakan budak. Maka ini pahala yang besar, dan ingat bahwa itu adalah di lain bulan Ramadan. Tetapi apabila di bulan Ramadan, maka pahala akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 70 kali lipat. Bagaimana kita lihat keseriusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Az-Zuhri disebutkan bagaimana seseorang mau meninggalkan masjid i'tikaf padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam sejak berada di kota Madinah maka tidak pernah meninggalkan i'tikaf di masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan rahimakumullah, kita tahu ada satu keutamaan yang besar yang mana nanti kelak di yaumil qiyamah ada orang-orang yang mendapatkan naungan di naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara 7 kelompok tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, adanya seseorang yang hatinya terkait dengan masjid. Maka ikhwan rahimakumullah, apabila seseorang tidak mampu untuk melakukan 10 hari berada di masjid di rumah Allah Subhanahu wa taala, maka setiap kali masuk sangat dianjurkan oleh para ulama ketika melangkah masuk pertama kali maka dia sebutkan adab-adab masjidnya, melangkah dengan kaki kanannya, kemudian membaca doa untuk masuk ke dalam masjid, dan di saat itulah dia diam sebentar sejenak untuk meniatkan daripada niat iktikaf. Maka selanjutnya perjalanan dia menuju tempat saf yang ada di depan imam, dekat dengan imam, maka itu sudah dihitung sebagai pahala. Bagaimana seseorang kiranya apabila masuk ke dalam masjid lalu kemudian baca itu dan meniatkan itu, dan selama dia melakukan salat isyaknya, salat tarawihnya, maka mendapatkan pahala yang besar. Ikhwan rahimakumullah, para ulama menganjurkan bahwa untuk bisa mendapatkan pahala yang besar maka mereka diperbolehkan untuk menazarkannya. Maka para ulama menganjurkan ketika kita masuk ke dalam masjid bisa kita nazarkan iktikaf. Nazartu
an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi. Saya bernazar untuk iktikaf di masjid ini selama saya berada di dalamnya. Ingat, ketika dia bernazar maka hendaknya diucapkan dengan lisannya dan agak dikeraskan hingga orang yang ada di sebelahnya bisa mendengar. Kemudian ikhwan rahimakumullah, jangan lupa untuk berniat setelah itu. Setelah dia ungkapkan dengan lisannya, maka hendaknya dia menyatakan dalam niatnya, nawaitul i'tikaf al-mandur lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf sebagaimana yang saya nadarkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Pahala tadi, yang pahalanya pahala sunnah dan mendapatkan keutamaan yang besar, maka dia bisa dapatkan pahala wajib. Pahala wajib 70 kali daripada pahala sunnah. Dan apalagi itu dilakukan di dalam bulan Ramadan, bulan yang tentunya kita tahu dilipat gandakan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga pahala wajib dilipat gandakan 70 kali daripada pahala wajib di bulan-bulan yang lainnya. Maka ikhwan rahimakumullah, pintu terbuka bagi kita untuk berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini. Sayang apabila kita masuk dan kemudian keluar daripada bulan Ramadan, pahala-pahala yang besar ini terlewatkan bagi kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk selalu kemudian bisa beribadah kepada Allah, bisa beriktikaf di masjid di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah kita termasuk daripada orang-orang yang cinta kepada masjid. Dan insya Allah kelak nanti di yaumil qiyamah digabungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berada di dalam naungan arasy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk yang apa yang tadi disabdakan oleh Nabi SAW, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.